Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga adik-adik semua dalam kondisi yang sehat sehingga dapat mengikuti perkuliahan kita melalui video pembelajaran ya. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar tentang pengantar teknologi informasi dan digital ya. Ini adalah materi awal dari mata kuliah pengantar teknologi digital, web dan mobile teknologi. Ya, jadi sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan pada perkuliahan kali ini, adapun capaian pembelajaran yang kita capai yaitu bahwa mahasiswa mampu menjelaskan tentang teknologi informasi digital dan peranannya dalam masyarakat dan dunia bisnis. Jadi kami berharap setelah perkuliahan ini melalui video pembelajaran, kalian semua bisa memahami dan mampu menjelaskan tentang teknologi informasi digital itu sendiri ya. Ya, jadi untuk topik bahasan itu ada 4. Yang pertama adalah definisi teknologi informasi, yang kedua adalah teknologi informasi digital, yang ketiga komponen sistem teknologi informasi, dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah peranan dan pengaruh teknologi informasi. Sebelum kita lanjutkan, saya akan perlihatkan satu buah video mengenai tentang mengenai teknologi informasi itu sendiri ya. Jadi silahkan diperhatikan dan diambil pengetahuan dalam video tersebut. Ya, saya harapkan dari video itu kalian bisa mengambil pengetahuan baru ya tentang teknologi informasi dan perkembangannya. Oke, kita masuk di topik bahasan yang pertama yaitu definisi teknologi informasi. Ya, oke. Jadi teknologi informasi itu atau TI itu mengacu pada penggunaan komputer, kemudian perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan sistem elektronik. Untuk apa? Untuk mengumpulkan, menyimpan, kemudian memproses, mentransmisikan dan menyebarkan informasi. Jadi teknologi informasi itu melibatkan penggunaan teknologi dalam konteks pengelolaan dan pertukaran informasi secara efisien. Jadi secara umum itu teknologi informasi itu mencakup berbagai aspek ya yang terkait dengan teknologi komputer dan komunikasi. Untuk apa? Itu nantinya untuk mendukung kegiatan manusia dalam berbagai bidang ya, termasuk bidang bisnis, kemudian ada pendidikan, ada kesehatan, hiburan dan lainnya ya, atau pada bidang-bidang yang lain. Nah, jadi teknologi informasi itu memainkan peran penting dalam memberikan akses cepat dan efisien terhadap informasi. Jadi memungkinkan komunikasi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, kemudian mendukung pengambilan keputusan dan memfasilitasi inovasi bisnis. Jadi dengan terusnya berkembangnya teknologi informasi itu telah membuat atau membawa perubahan besar dalam cara kita bekerja ya, kemudian berkomunikasi dan hidup dalam keseharian ya, itu akan sangat mempengaruhi dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya kita akan melihat definisi teknologi informasi itu menurut para ahli ya. Jadi yang pertama menurut International Federation for Information Processing itu menjelaskan tentang teknologi informasi itu sebagai ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan pengumpulan, kemudian penyimpanan,
pengolahan, penyediaan, pengambilan, pengiriman, dan penggunaan informasi. Terutama metode yang melibatkan pengolahan otomatis. Itu menurut International Federation for Information Processing. Kemudian yang kedua, menurut Peter Norton, itu seorang penulis buku komputer terkenal, itu mendefinisikan teknologi informasi itu sebagai penggunaan komputer dan perangkat keras serta perangkat lunak dan layanan untuk menyimpan, kemudian mengirim dan memanipulasi data. Kemudian yang ketiga, menurut Dr. Ono W. Purbo, sebagai salah seorang pakar teknologi informasi dan aktivis internet di Indonesia, itu menekankan aspek pemberdayaan masyarakat melalui teknologi informasi ya. Misalnya, teknologi informasi adalah alat yang dapat membuka pintu peluang dan pengetahuan bagi masyarakat Indonesia, memungkinkan partisipasi aktif dalam dunia digital dan mempercepat pembangunan nasional. Nah, itu tadi beberapa pendapat ahli dari pengertian dari teknologi informasi ya, di mana pada dasarnya itu sebenarnya hampir sama ya, hanya dengan bahasa yang berbeda. Ya, kemudian selanjutnya adalah teknologi informasi digital. Jadi, teknologi informasi digital itu mengacu pada pemanfaatan teknologi komputer dan komunikasi digital ya, untuk memproses sama tadi, kemudian menyimpan dan menyampaikan informasi. Jadi ini berbeda dengan era sebelumnya yang mungkin lebih berfokus pada penggunaan analog ya. Teknologi informasi digital itu merupakan representasi dari biner ya, yaitu 0 dan 1. Yang fungsinya nanti untuk melakukan proses code atau mengkode, kemudian menyimpan, kemudian memanipulasi data ya. Memanipulasi data. Jadi ada beberapa aspek yang penting dalam teknologi informasi digital ya. Yang pertama adalah pengolahan digital. Yang mana yang dimaksud dengan pengolahan digital ini? Itu adalah data diwakili dalam bentuk biner ya, dan diolah menggunakan perangkat lunak komputer. Jadi proses ini itu memungkinkan memanipulasi data dengan akurasi dan kecepatan yang dapat diatur. Kemudian yang kedua adalah media penyimpanan digital. Jadi yang mana dimaksud dengan media penyimpanan digital itu adalah perangkat penyimpanan digital seperti hard disk, kemudian ada solid state drive yaitu SSD ya. Kemudian ada media penyimpanan flash ya, dalam bentuk digital. Jadi ini memberikan keleluasaan ya dalam hal kapasitas penyimpanan dan akses cepat terhadap informasi. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi digital. Jaringan komputer itu termasuk internet itu menyediakan infrastruktur untuk komunikasi digital ya. Dan data dikirim dan diterima secara cepat melalui protokol digital dan memungkinkan pertukaran informasi secara global ya, atau secara keseluruhan ya, secara keseluruhan. Kemudian yang keempat adalah perangkat lunak aplikasi. Jadi perangkat lunak aplikasi digital itu dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik seperti pengolahan kata, biasa yang kita tahu itu adalah Word ya, kemudian perangkat lunak grafis misalnya Corel, kemudian aplikasi bisnis ya. Penggunaan dapat diakses dan menggunakan aplikasi ini untuk berbagai keperluan ya. Kemudian yang kelima itu adalah pemrosesan signal digital.
Nah, jadi pemrosesan signal digital ini itu digunakan untuk mengolah sinyal analog ya menjadi bentuk digital. Begitupun sebaliknya ya dari digital ke analog. Nah, ini penting untuk berbagai aplikasi ya termasuk misalkan komunikasi, kemudian pemrosesan gambar dan pemrosesan audio ya. Kemudian yang keenam itu adalah keamanan digital. Ini hal yang penting juga dalam teknologi informasi digital ya, bahwa keamanan informasi digital itu melibatkan perlindungan data, kemudian privasi dan sistem dari ancaman cyber ya. Jadi ini mencakup seperti enkripsi, kemudian firewall dan perangkat lunak antivirus. Kemudian yang terakhir itu adalah Internet of Things ya atau IoT ya. Jadi IoT ini melibatkan koneksi dan pertukaran data antar perangkat fisik kemudian yang terhubung dengan melalui internet. Jadi semuanya ini akan memanfaatkan teknologi informasi digital untuk mengumpulkan, kemudian mentransmisikan dan menganalisis data. Nah, ini hal-hal atau hal-hal penting dari teknologi informasi digital. Jadi ini hanya sebagian ya, dan banyak hal penting lainnya yang bisa adik-adik dapatkan di internet ya. Ya, oke, selanjutnya kita pindah ke bahasan ketiga yaitu komponen sistem teknologi informasi. Jadi ada beberapa komponen penting dari teknologi informasi ya. Yang pertama adalah perangkat keras. Jadi perangkat keras ini itu melibatkan komputer, kemudian server, kemudian perangkat penyimpanan, perangkat jaringan, dan perangkat keras lainnya yang digunakan untuk melakukan proses dan penyimpanan data ya. Kemudian yang kedua adalah perangkat lunak. Nah, jadi yang mana dimaksud dengan perangkat lunak itu adalah sistem operasi, kemudian aplikasi perangkat lunak, kemudian perangkat lunak pengembangan, dan perangkat lunak manajemen basis data ya. Kemudian yang ketiga itu adalah jaringan komputer. Jadi jaringan komputer itu melibatkan infrastruktur jaringan ya, seperti LAN, kemudian ada WAN dan internet. Nah, di mana itu memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar satu perangkat dengan perangkat lainnya. Kemudian yang keempat itu adalah manajemen basis data. Jadi sistem itu digunakan untuk menyimpan, kemudian mengolah dan mengakses data dalam suatu organisasi. Kemudian yang kelima itu adalah perangkat input output ya. Yang mana yang dimaksud dengan perangkat input output itu seperti keyboard, kemudian ada mouse, kemudian ada monitor, printer, dan perangkat input output lainnya ya, yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem. Dan yang terakhir itu adalah keamanan informasi. Jadi keamanan informasi ini itu melibatkan langkah-langkah untuk melindungi informasi dari ancaman cyber dan akses yang tidak sah. Nah, itu beberapa komponen penting dari teknologi informasi. Oke, selanjutnya topik bahasan yang keempat atau yang terakhir itu adalah peranan dan pengaruh teknologi informasi. Jadi untuk peranan dan pengaruh teknologi informasi ini itu kita bagi dua. Yang pertama adalah apa peranan teknologi informasi. Jadi yang pertama peranan terhadap teknologi informasi itu yang pertama adalah peningkatan efisiensi operasional ya. Jadi sistem teknologi informasi itu membantu dalam otomatisasi ya tugas-tugas rutin,
kemudian mengoptimalkan proses bisnis dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang baik. Ini yang peranan yang kedua, yaitu pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, jadi informasi digital yang akurat dan real time itu memungkinkan para pemimpin bisnis membuat keputusan itu lebih cepat dan lebih baik ya. Kemudian yang ketiga adalah e-commerce dan pemasaran digital. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini itu mendorong pertumbuhan bisnis melalui platform e-commerce, pemasaran digital, dan analisis data konsumen. Yang keempat adalah manajemen rantai pasokan ya. Yang mana yang dimaksud dengan manajemen rantai pasokan yaitu peningkatan jadi yang mana yang dimaksud dengan manajemen rantai pasokan itu adalah peningkatan visibilitas dan manajemen rantai pasokan dengan menggunakan sistem informasi digital. Kemudian yang kelima itu adalah inovasi produk dan layanannya. Jadi dengan adanya teknologi informasi itu memungkinkan bisnis mengembangkan produk dan layanan baru dengan cepat. Jadi dapat merespon tren pasar dan meningkatkan daya saingnya. Kemudian yang keenam adalah peningkatan layanan pelanggan. Jadi dengan adanya teknologi informasi, itu pemanfaatan informasi digital untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Kemudian memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, itu ada beberapa 6 peranan dari teknologi informasi. Kemudian, apa pengaruhnya teknologi informasi itu sendiri? Yang pertama adalah akses informasi. Jadi, pengaruh teknologi informasi itu, yang pertama itu adalah akses informasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi itu memungkinkan akses cepat dan mudah ya terhadap berbagai informasi melalui internet. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi itu mampu memfasilitasi komunikasi digital. Seperti misalkan email, kemudian media sosial dan aplikasi pesan lainnya ya yang telah berubah atau berubah atau bertransformasi dari komunikasi secara langsung menjadi komunikasi melalui media sosial ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pendidikan. Jadi teknologi informasi digital ini itu memainkan peran besar ya dalam pembelajaran online, sumber daya pendidikan digital dan platform pembelajaran interaktif. Kemudian yang keempat adalah pekerjaan dan karir. Jadi pekerjaan bidang teknologi informasi itu menjadi semakin penting sementara digitalisasi mengubah landscape pekerjaan secara umum ya. Kemudian yang kelima itu adalah hiburan. Jadi dengan adanya teknologi informasi, maka memungkinkan hiburan itu semakin berkembang ya. Contoh misalnya adalah streaming musik, kemudian video, kemudian konten digital lainnya ya, yang telah mengubah cara manusia mengakses hiburan. Dan yang keenam atau yang terakhir itu adalah keamanan dan privasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi ini itu terkadang memunculkan kekhawatiran terkait dengan privasi dan keamanan data dengan peningkatan penggunaan teknologi informasi. Jadi itulah tadi beberapa peranan dan pengaruh teknologi informasi.
Jadi pengaruh teknologi informasi digital itu dalam kehidupan manusia itu tidak hanya terbatas pada aspek bisnis, tetapi membentuk cara kita berinteraksi, kemudian belajar dan menjalani kehidupan sehari-hari secara keseluruhan. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga adik-adik semua dapat memahami seluruh materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita akan ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.